Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Nah, ya jadi iklan Marjan sudah mulai meledak-ledak di TV ya. Mulai kesegaran-kesegaran yang akan menggoda kita di bulan puasa itu sudah ada. Karena besok tanggal 1 sudah bulan puasa nih. Jadi sebelum puasa kembali lagi bersama saya Adi Ryan Reviansyah di podcast Sehat You bersama Green Care. Dan kali ini kita akan membahas tentang lemas atau mungkin jaga kesehatan di bulan puasa ya? Gitu bukan dok? Iya. Iya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja intro. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Sehat You bersama Green Care dengan saya Ari Ryan Reviansyah. Dan sekarang kita kedatangan tamu ya yang baru banget hari ini di podcast kita, salah satu dokter di klinik pertama Green Care, yaitu dokter Insi. Dokter Insi ya dok ya. Gimana ibu dokter kabarnya ini? Ya, seperti biasa ya, kayak gini masih tetap harus semangat ya, gitu menyambut Ramadan apalagi gitu. Sehat. Alhamdulillah mantap. Biar apa tadi? Biar sehat. Biar sehat. Jadi hari ini kita akan membahas soal kesehatan di bulan Ramadan ya. Jadi di Ramadan tuh kan kita tuh diwajibkan untuk menahan hawa nafsu ya. Hawa nafsu akan makan dan minum terutama ya. Hakikatnya agar kita bisa merasakan rasanya seperti orang-orang yang tidak mampu untuk makan dan minum dengan secara rutinnya seperti yang ya, karena rezeki kan diatur ya gitu. Dan juga ada menahan hawa nafsu seperti amarah, gimana cara kita untuk tidak marah, selalu memaafkan, menahan hawa nafsu untuk tidak gibah, untuk tidak menangis, untuk tidak macam-macam lah ya, yang memang jatuhnya tuh kepada hawa nafsu gitu. Jadi bulan puasa ini tuh adalah bulan yang dirahmati oleh Allah, yang insya Allah juga akan mensucikan kita gitu. Tapi kan tetap ya karena ini adalah dunia gitu ya dok ya. Semua hal yang terjadi di dunia ini adalah cobaan gitu. Makanya di setiap bulan Ramadan ini pasti dicoba, kita akan diuji segimana kuatnya kita untuk menjaga hal tersebut gitu. Salah satunya dari kesehatan. Nah, di bulan puasa kan kita tuh kan tadi ya seperti saya bilang, kita itu diwajibkan untuk menahan lapar dan minum ya gitu. Dan biasanya untuk orang-orang tertentu itu ada yang kuat, ada yang enggak ya gitu dok ya. Nah untuk bulan puasa ini gimana sih caranya untuk menjaga agar tubuh kita itu tidak lemas nih dok ketika menahan hawa nafsu makan dan minum ini? Karena kan ya tadi lumayan ya, ada beberapa orang yang memang metabolisme tubuh atau memang kondisi tubuhnya tuh tidak bisa beradaptasi cepat dengan menahan makan, minum ataupun apapun itu dok. Jadi mungkin bisa dijelaskan nggak dok secara general gimana sih caranya agar ketika berpuasa tuh tetap badan tuh nggak lemes, nggak capek gitu dok? Oke. Sip, setuju banget ya, walaupun kita puasa kita tuh memang aktivitas tetap nggak berkurang dong ya. Kita tetap pengen produktif, pengen tetap aktif dan nggak lemas tentunya gitu, dengan beberapa tips sederhana kayak misalnya udah mulai mengatur tidur atau mengatur pola makan, dan juga tetap beraktivitas fisik ya yang ringan intensitasnya. Seharusnya sih kita bisa tetap jadi orang yang produktif tuh selama puasa, walaupun kita nggak makan nggak minum selama 12 jam ya kurang lebih gitu ya. Kita balik lagi ke 3 prinsip yang tadi gitu. Jadi dimulai dari atur pola hidup ya, walaupun memang siangnya yang jauh berbeda jelas ya makannya gitu. Tapi 3 hal tadi, tidur, pola makan jenis dan jumlahnya seperti itu, sama aktivitas fisik ringan tetap harus dijaga. Tetap dijaga ya. Jadi gak usah khawatir, katanya kan kalau bulan puasa olahraga nih nanti krempeng. Iya, takutnya kesana. Takutnya kesana, padahal enggak ya. Enggak gitu juga. Ya. Oke, nah untuk dokter sendiri nih, gimana nih cara dokter nih untuk menyambut bulan puasa tuh biasanya apa yang diawali apa dulu nih? Diawali dengan niat ya pasti ya kan. Ya pasti. 1 bulan nih, soalnya kalau misalnya niatnya ini kurang bagus juga biasanya tuh kita beda nih mindsetnya buat menghadapi puasa 30 hari gitu. Terus yang pasti banget harus kita persiapkan adalah pola makan ya gitu. Pola makan. Jelas karena kan biasanya 3 kali sehari kita jadi shift ke pagi dan malam
malam ya pas buka gitu. Nah selain itu juga pasti berubah juga tuh kebiasaan ngemil-ngemil. Misalnya kayak saya biasanya sih minum kopi gitu, itu juga udah mulai dikurangin tuh kayak kafein seperti itu, udah dibatasin banget sejak sebelum bulan Ramadan. Sama ya pasti banget yang wajib adalah tetap jaga hidrasi. Ya, minum. Gitu, minum ya. Minum tuh berarti paling bagus di bulan puasa kan gini nih ya. Kan bulan puasa tuh berarti kan segala suatu hal yang memang berbau-bau memasukkan makan dan minum tuh dipindahin ke malam nih. Betul. Sementara kan kalau malam orang tuh tidur. Betul. Pasti kan butuh ya minum banyak, sementara kan maksimalnya manusia itu mengisi atau kandungan air, bukan kandungan air ya, sebetulnya minum tuh paling bagus kan 2 liter ya per hari ya. Iya, Dianjurkannya. Gitu. Sementara kita malam hari kan tidur. Gimana tuh kalau bulan puasa ngaturnya gimana nih, Dok? Oke. Sejauh ini sih sebenarnya memang diakalinnya ya taktiknya gitu. Tipsnya sih saran saya memang untuk mengejar seperti itu. Gini dulu deh. Kita tuh sebenarnya angka 2 liter itu dipukul rata dan itu juga sumbernya dari orang barat gitu yang badan dan juga kiloannya itu mungkin lebih tinggi daripada kita dibandingkan dengan orang Indonesia yang rata-rata lebih rendah. Sebenarnya 2 liter udah lebih dari cukup, 1,5 sampai 1,8 liter itu udah cukup sebetulnya gitu. Nah untuk membaginya gitu, jadi memang kalau mau di sahur lah yang justru lebih banyak gitu, dengan 1,5 liter ibaratnya satu hari berarti sekitar 6 gelas ya, 6 gelas diupayakan sekali dibagi minimal 3 gelas tuh itu sudah cukup sekali gitu, karena kan sebetulnya yang aktivitas membutuhkan banyak cairan itu di siang ya, jadi sahurlah gitu yang lebih banyak cairannya gitu. Berarti sejak awal bangun itu udah diusahakan 1 gelas dulu awal bangun, barulah aktivitas siap-siap masak dan lain-lain gitu, baru setelah makan berat itu di jeda setelah makannya baru tambah 2 gelas lagi, diatur-atur lah seperti itu gitu. Setelahnya baru dialokasikan buat di buka puasa. Di buka puasa ya. Oh jadi meskipun ya mungkin kayak gini ya, di reverse, dibalikin ya. Anggap aja ketika kita puasa tuh itu waktu jamnya kita tidur mungkin ya. Gitu. Jadi pas bangunnya, pas bagian lagi bangunnya, banyakin minum gitu kan. Ngejar gitu. Oh iya. Sahur kan biasanya kalau saya kadang 1 liter habis sendiri. Oh itu tipsnya itu harus dibagi. Iya, jangan diikutin ya, kembung gitu. Oke. Sahur minum, nanti kan ya siangnya kekeringan nih. Betul. Siangnya kering, nanti sorenya baru maghrib lanjut minum lagi ya, mungkin bisa itu. Ya kalau yang bukber kan pasti tuh minumnya sampai jam 9 mungkin ya, ada waktu sampai jam 9 ya. Dikejar. Oke, kebayang. Nah, pola makan nih, Dok. Pola makan yang baik di bulan puasa tuh gimana sih? Dari buka sampai sahur mungkin ya. Dari buka sampai sahur lengkap ya. Kita masak bareng aja lah. Gas. Ya udah oke. Kalau buka sahur dulu mungkin ya. Kalau sahur sih kan kita niatnya mau aktivitas panjang nih. Berarti kan kita butuh energinya yang cukup buat 10 berapa jam lah, sekian jam biar tetap nggak lemas gitu. Jadi disarankan tuh memang seperti karbohidrat kompleks, seperti oatmeal atau nasi merah seperti itu, yang tidak mudah dicerna lah, diolah gitu, nggak gampang habis energinya. Kalau nasi putih kan sebetulnya itu juga karbohidrat, tapi dia lebih mudah buat kita jadi lapar gitu dibandingkan karbohidrat kompleks kayak tadi. Terus pastiin juga sama aja nih kayak kita mau makan gizi seimbang, pastiin juga lengkap tuh, kalau bisa sih ada protein jelas sama seratnya gitu, biar kita nanti nggak jadi ada masalah pencernaan. Lalu juga kalau bisa hindarin justru kayak yang banyak minyaknya gitu, terlalu banyak manis, konsumsi manis itu malah bikin kita tambah makin gampang haus gitu kan. Dan ujungnya jadi lemas gitu. Sama juga nih, ini juga harus diterapin nanti di pas buka puasa. Buka puasa juga sama, nggak boleh yang kayak tiba-tiba langsung nih kita gorengan 10 atau apa, cendol apa segala, itu nggak langsung ini ya, kita justru makin nggak baik buat perut gitu. Jadi memang diawali dengan makanan manis yang alami seperti kayak kurma ya, itu kan seperti sunnah juga gitu. Kalau bisa sih itu dulu, karena itu lebih ibaratnya
lengkap lah gitu ya, nutrisinya walaupun dia kecil kayak gitu, tapi ternyata energinya bisa banget buat kembali meningkatkan gula secara bertahap gitu. Buat orang puasa pas banget. Sama jelas kalau misalnya ada kurma ya bolehlah air putih Air gitu. putih ya. Itu dulu, nggak, jangan yang langsung tiba-tiba gula segala macam gitu. Kalau saya buka puasa langsung makan dok. Itu Beli nasi padang, Allah Akbar, Allah Akbar. apa rasanya jadinya, kembung kan jadinya. Enak. Oh, enak. Bolehlah nanti dicoba sekali-kali kali ya. Kali-kali. Tapi ya tadi kalau gorengan sih itu sepakat banget ya, buka puasa pakai gorengan langsung dihabek 10 biji itu Apa? lumayan. Pernah saya ada waktu dok, satu waktu gitu ya. Karena mungkin lagi lapar banget mungkin ya, karena waktu itu memang saya lupa agak sahur. Makan gorengan nih langsung itu mah apa namanya teh, bala-bala 10 pakai sambal cobek gitu. Oke. Jadi hilaf gitu ya. Betul. 10 nggak kerasa ya, penting udah masuk tuh. Terus memang kebetulan kan memang keluarga tuh lagi ngumpul kan, jadi kan wah ya bahasa Sundanya mah asa disayogikeun. Nah, entar. Jadi gue ini ya, 10 teh masuk ya. Sip lah. Udah belum goyobotnya, belum apa namanya tuh, belum kolaknya juga kan, apalagi kalau orang tua mah kan habisin real. Nah, berarti tadi berbicara soal gula pun makanan-makanan yang kayak kolak, goyobot, es teler yang gitu-gitu mungkin jangan berlebihan juga berarti ya dok ya. Pasti dong, walaupun nggak puasa juga yang kayak gitu-gitu kan memang seharusnya terbatas ya gitu. Apalagi kalau pas puasa, pas buka langsung goyobot, wah itu mah luar lah pokoknya. Buat badan juga gitu. Memang seger sih, jadi Seger. taraweh itu jadi males. Karena mungkin keburu ya gula kan ya. Gulanya. Cepat energinya terlalu meledak-ledak jadi cepat biye gitu. Hipo lagi. Oke, tadi buka ya. Sahur udah belum sih dok tadi kita bahas? Udah. Udah ya tadi ya, sahur berarti baiknya menggunakan oatmeal tadi ya, atau Karbohidrat kompleks. karbohidrat maksudnya. kompleks ya. Betul. Oke, berarti saya bisa coba nih beli dulu gitu. Oh, beli dulu yang ada di rumah lah, apa aja bisa. Nasi. Nasi juga. Nasi, oke. Jadi itu sobat GC ya, mungkin buat teman-teman yang di sini biasa pakai nasi atau memang merasa cepat lapar gitu ya di bulan puasa, bisa dicoba tadi tips-tips dari Dokter Rinsi ya, bahwa kalau misalnya mau pakai karbohidrat, pastikan karbohidrat kompleks gitu ya. Memang apa namanya tuh, dicernanya lama sama tubuh untuk nutrisi sama juga kandungan seratnya mungkin ya, gitu tuh ya. Oke, nah tadi kan makannya udah ya, makan terus. Sekarang nih bulan puasa kan ya tadi berbau-bau tidak makan dan minum nih, pasti kan ada keluhan nih. Biasanya keluhannya tuh apa sih dok yang ada di bulan puasa tuh, di bulan Ramadan untuk orang-orang tuh, gitu. Dari awal nih, aku udah ngomong nih, biasanya kalau orang puasa apa Ril? Lemas ya. Itu pasti kayak nomor 1 disebutin lemas, lesu lah gitu ya. Terus ada juga nih biasanya ngeluhin kayak sakit kepala, ya itu juga sama juga sih, gara-gara ya kurang oksigen, kandungan apa namanya glukosanya juga berkurang gitu. Itu juga kadang bikin orang jadi hipoglikemi, ujung-ujungnya jadi kayak pusing gitu, sakit kepala atau pusing gitu. Kadang juga orang-orang ngeluhin kayak jadi keluhan pencernaan karena jarang makan serat gitu ya. Biasanya sih kan lebih banyak yang karbohidrat di sahur, di pas buka gitu, lupa lah sama sayur atau serat-seratan gitu. Justru jadi mereka jadi sembelit gitu. Kayak gitu ya. Atau mereka juga kadang sering lebih ke apa ya namanya, mah ya bisa, itu juga sering dikeluhkan gitu, karena ya tadi sebetulnya sih jadwal tuh nggak masalah ya, cuman gaya buka puasanya gitu yang tiba-tiba meledak-ledak, nggak ketahan kayak Ariel tadi gitu. Gitu. Mantap. Ya. Oke. Kalau yang bulan puasa tuh menurut saya ya, karena memang ada saudara juga yang memang tinggal serumah, dia itu punya GERD. Nah di bulan puasa itu kan GERD itu adalah tantangan paling besar ya. Bener kan, kalau GERD itu kan soalnya dok, yang saya tahu ya, GERD itu kan orang tuh atau individu itu tersebut tuh harus tetap masuk
makanan ya, meskipun tipis-tipis ya, misal biskuit atau kue atau apa gitu kan. Dan untuk orang yang GERD nih, punya GERD itu kalau bulan puasa baiknya kayak gimana, Dok? Oke, kalau orang GERD tuh kan sebenarnya pada dasarnya ya GERD tuh kan apa artinya? Si kandungan di dalam lambungnya bisa naik lagi ke kerongkongan karena si katup kerongkongan sama lambungnya kayak dol ibaratnya gitu kali ya. Nah, namanya GERD, gastroesophageal reflux disease ya gitu. Karena reflux itulah yang bikin sakit lah, panas dada lah segala macam. Jadi pada dasarnya sebenarnya kan berarti mengurangi reflux tersebut. Nah, atau kembalinya kandungan lambung gitu. Yang harus diatur sebenarnya memang harusnya sih dari sebelum mulai bulan Ramadan ya gitu, bisa seminggu sebelum gitu udah mulai atur tadi pola makan yang tadi saya bilang, kafein segala macam. Dan juga setiap makan orang-orang GERD itu memang harus diatur nih posisi gitu, nggak boleh tuh kayak orang GERD udah makannya udah bagus, tapi setelah makan 1 jam kemudian udah langsung tidur-tiduran gitu. Itulah yang bikin dia asam lambungnya naik lagi. Itu kan kembali lagi ke gravitasi sebenarnya. Itu ngaruh banget. Terus juga kalau orang GERD tuh harusnya udah minimalisir betul karbohidrat sih kalau membantu biar nggak gampang bergas juga. Itu bisa dikurangin kayak sayur-sayuran yang banyak gas, contohnya kayak apa namanya, Engko ya. gitu. Itu juga bisa ngaruh banget, ngebantu ngurangin keluhan-keluhan lain pada orang-orang GERD. Terus sisanya sih ya sama sih pada dasarnya GERD sama MAH ya. Hindari pemicunya. Kalau misalnya dia udah paham betul sama badannya ya harusnya dia hindarin makanan pedas atau santan seperti apa gitu sih. Jadi nggak membatalkan ya puasa gitu. Gitu. Oke. Berarti penyakit yang memang atau keluhan-keluhan yang di bulan puasa tadi ya nggak akan jauh dari perut berarti ya, perut dan rasa lemas dalam tubuh gitu ya. Betul. Oke, nah kan tadi udah sempat kebahas ya bahwa di bulan puasa tuh untuk sahur itu kan harus ada karbohidrat kompleks, untuk buka juga dibarengi dengan gula dan makanan yang gua apa tidak ya gimana ya, gula yang lebih alami gitu, lebih alami ya gitu, kurma. gula lebih alami, kurma ya, sunnah ya kan tadi ya. Berarti untuk lebih detailnya bisa nggak sih, Dok, kayak misalnya menu apa aja nih atau tips di sahur dan buka tuh kayak gimana nih? Waduh, susah nih kalau gitu, jadinya ke ahli gizi mungkin ya. Ahli gizi ya. Atau ahli catering barangkali. Sebenarnya pada dasarnya sih nggak ada ya kayak menu A lebih baik, menu B lebih baik, semuanya tuh balik lagi ke gizi seimbang gitu. Saya sih nggak menyarankan kayak apa namanya harus ayam terus atau apa terus, nggak ada suatu apa namanya makanan yang unggul atas ini, nggak selalu gitu ya gitu. Balik lagi gitu, dan ini juga individual gitu. Pada dasarnya kan ayam juga itu kadang baik kalau pengolahannya juga baik. Dimana kalau misalnya dia di semur atau misal ya, atau di apa namanya dikasih apa dipecik-pecik itu apa penyet gitu kan, itu beda lagi ya. Itu bang justru ayamnya oke, tapi cara penyajiannya pengolahannya kurang bagus gitu. Jadi pada dasarnya sih menu tuh bebas ya, asal memenuhi prinsip gizi seimbang tadi. Balik lagi ke karbohidrat, protein, sama sayur-sayuran gitu, lauk pauk, sama kalau bisa sih ya suplemen lain ya, misalnya bisa dari ya suplemen tuh bisa kimia, bisa alami gitu ya. Termasuk juga susu mah ya opsional sebetulnya ya. Lebih. Tapi saya pernah dengar kalau minum susu tuh jadi apa cepat lapar ya katanya. Kalau cepat lapar sih mungkin memang ini ya nggak selalu ya, nggak dari susunya, mungkin dari aktivitas barangkali atau apa gitu. Kalau susu nggak spesifik sana. Terus kayak makanan apa namanya instan mungkin ya, pada dasarnya itu yang justru harus dikurangin gitu. Karena kan gitu ya, apapun termasuk nugget, ibu-ibu mungkin kalau udah kepepet nugget keluar tuh saya kepepet terus dong. Karena kan yang instan semua kan pengawet, di situ banyak natrium itu nanti ujung-ujungnya gampang banget, orang-orang gampang haus lagi, apalagi ditambah orang-orang yang punya penyakit jantung ginjal, itu udah no banget gitu. Natrium itu garam bukan ya? Ya, garam. Oke. Kandungan dalam garam. Soalnya saya kalau bulan puasa, Dok, di dalam kulkas tuh
freezer ya, karage, Nah, itu kan sedap. nugget, Sosis ya. sosis. Ya itu. Ini simpel sih ya, Nah, Dok, ya, simple, sosis. enak, tinggal goreng cepat, tapi ya lumayan efeknya kan berarti gitu. Oke. Yang kulkasnya udah ngisi diirit ya, Sobat GC. Jangan dihabisin di tengah-tengah puasa nih nugget-nuggetnya. Oke, makanan hatam, sahur hatam, Yap. buka gaskan, Iya. kulkas kosong. Berarti tinggal ini nih yang udah yang apa yang jadi hal paling krusial ya di bulan puasa, lemas dan ngantuk dong. Itu gimana sih tips-tips untuk apa namanya itu menjauhkan diri dari lemas dan ngantuk itu, Dok? Ada tips-tipsnya nggak sih? Gitu. Lemas sama ngantuk sejauh ini gimana nih Ril? Kira-kira bisa ketebak kan? Kalau ngantuk dari apa nih berarti? Kita atau dari Bobo. bobo Iya, kurang bobo ya. betul banget. Jadi seperti yang udah disebutin di awal banget ya, kita udah ngobrol ini sedikit gitu. Jadi kalau mau nggak ngantuk, nggak lemas, ya memang bukan jadi nurutin kemauan kita gitu ya. Iya. Kita harus apa namanya siasatin gitu ya. Yang pertama jelas pasti atur tidur ya. Atur tidurnya memang nggak kayak waktu sebelum puasa mungkin ya. Kalau nggak bisa apa namanya tidur lagi setelah sahur memang nggak disarankan ya. Iya. Ya berarti tidurnya lah yang dicepetin gitu, tidurnya dicepetin gitu, bisa habis apa tarawih misalnya jam 9 udah tidur, yang biasanya jam 11 jam 10 berarti mundurin lagi gitu. Terus kalau emang dirasa belum cukup ya sebenarnya boleh banget kalau mau istirahat siang atau power nap. Itu dianjurkan kayak cuma 15 menit atau 30 menit, jangan sampai yang berjam-jam, itu mah udah ini banget ya, melebihi apa namanya yang disebut power nap gitu. Jadi justru lebih lemas jatuhnya gitu. Terus juga pastiin ya kedua buat nggak lemes ya makanannya tadi gitu, seperti yang tadi udah kita bahas ya. Jelas kita harus berprinsip terus pada pola makan gizi seimbang gitu. Terus yang ketiga bukan wajib ya, tetap disarankan untuk beraktivitas fisik ringan gitu, nggak jadi nggak olahraga sama sekali gitu walaupun kita lagi Ramadan. Jadi kita bisa geser jadwal latihan kita biasanya kapan, jadi di sebelum buka puasa atau justru setelah buka puasa itu. Setelah buka puasa, tapi yang jelas jaga jarak dengan setelah makan berat gitu. Dipastiin kita udah cerna dengan baik gitu, udah sekitar 1-2 jam gitu, baru kita mulai pemanasan atau olahraga rutin gitu ya. Intensitasnya diringankan lah gitu, sama atur jadwal olahraganya digeser. Oke, gitu ya. Jadi balik lagi ya, sebenarnya kalau ngantuk ketidur. Betul. Kalau apa? Kalau fisik lemas berarti ya olahraga juga tetap ya. Wajib, Karena gimana ya, Dok ya? Sebenarnya bulan puasa tuh lumayan berat ya. Lumayan. Apa namanya tuh buat olahraga? Selain bulan puasa emang olahraga, Ariel? Ya, biarkan Sobat GC yang menilai saya ya. Ya udah kelihatan ya. Iya gitu, Dok. Tapi kayaknya di bulan puasa ini saya pengen mulai deh kayaknya lari-lari kecil, atau mungkin habis sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ya. Setiap habis sholat mungkin push up, sit up, atau enggak squat gitu ya. Ya kita lihat ya perubahan di akhir Ramadan. My God. Apakah Ari akan kurus? Yang bisa jawab di depan kupon ya, Sobat GC. Waduh, ini ada beneran nih nanti kupon mah enggak ada. Iya. Iya. Oke gitu paling Dokter Insi, terima kasih ya. Jadi bulan Ramadan ini saya tidak terlalu gelap gitu ya menghadapinya. Saya jadi bisa tahu apa aja isi kulkas. Saya bisa tahu apa yang harus dimakan. Jadi tukang kolak langganan saya mungkin harus bersedih dulu karena saya nggak sering beli kolak. Harusnya udah boleh gitu ya. Udah di WA dulu gitu ya, nggak akan beli kolak gitu. Bu, nanti saya kolaknya 2 hari sekali mungkin ya. Ya terapi memori gitu ya. Oke, Dok, tadi ya sudah hatam ya semuanya ya, soal isi kulkas, soal sahur, buka,
dan juga nanti seberjalanannya puasa di siang hari gitu ya. Alhamdulillah Dokter Insi, terima kasih atas ilmunya ya yang tadi sudah dipaparkan. Semoga di bulan puasa ini kita lebih dipermudah lagi dengan apa yang tadi dokter sampaikan ya, untuk sobat-sobat GC juga nih. Dokter juga nanti di bulan puasa sambil bertugas semoga sehat selalu, lancar, dan apapun yang tadi disampaikan jadi amal soleh juga ya dok ya. Untuk sobat GC, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Pokoknya intinya jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, karena penting banget ya bulan Ramadan ini kita nggak boleh gelap lagi kayak dulu. Masa siang-siang makan gorengan gara-gara lapar dikit gitu ya sahabat GC ya. Jadi like, share, subscribe, dan juga buat sobat-sobat GC yang memang pengen konsultasi ke klinik Green Care, bisa langsung hubungi nomor nanti ada di deskripsi, atau mungkin mau langsung konsultasi sama dokter Insi nih. Dokter Insi prakteknya hari apa dan jam berapa? Biasa di Jumat dari jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, nah itu ya yang ngefans, silahkan berobat gitu. Baik, kalau seperti itu semoga bulan puasanya atau nanti Ramadan di tanggal 1 nanti sobat-sobat GC selalu terjaga kesehatannya, semangat terus, dan juga istiqomah ya, karena bulan puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga menahan haus, tapi juga mensucikan diri agar kita menang di nanti Idul Fitri ya, menjadi pribadi yang baru, menjadi manusia yang lebih baik lagi setiap akhir Ramadannya gitu ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.